Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Irna Maulidyar, dengan NPM 3107, dan rekan saya, Chalida Tuzia, dengan NPM 3109, serta Fajar Muhammad Adani dengan NPM 3138. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai penimbangan karya mata kuliah Psikologi Industri. Berikut adalah materi yang akan kami paparkan. Bahan kajian dari materi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian penimbangan karya, yang kedua kemaslahatan dan tujuan penimbangan karya, yang ketiga tenaga kerja penimbangan karya, dan yang terakhir adalah contoh atau studi kasus penimbangan karya. Materi bahan kajian yang pertama yaitu pengertian penimbangan karya. Kami merangkum menjadi 4 pengertian dari beberapa sumber. Yang pertama, penimbangan karya merupakan salah satu alat untuk mengarahkan atau memantau pelaksanaan pekerjaan tenaga kerja. Yang kedua, penimbangan karya merupakan kata yang berasal dari performance appraisal, yang berarti penilaian prestasi atau kerja, penilaian karya, dan penimbangan unjuk kerja. Yang ketiga yaitu penimbangan karya merupakan proses penilaian dari ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja yang dianggap menunjang untuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadapnya di bidang ketenagakerjaan. Yang terakhir yaitu penimbangan karya adalah suatu kegiatan untuk meninjau, melihat kembali, dan meninjau kembali efektivitas program penerimaan, penempatan, dan usaha-usaha memotivasi karyawan. Sehingga dari keempat pengertian tersebut dapat kami simpulkan bahwa penimbangan karya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna meninjau pekerjaan karyawan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan selanjutnya, seperti penetapan bonus, insentif, dan kenaikan pangkat. Oke, yang selanjutnya yaitu macam-macam ukuran untuk mengukur unjuk kerja. Yang pertama, hasil dan produk kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Seperti sales, seorang sales akan mendapatkan lebih banyak insentif apabila ia mampu memasarkan lebih banyak produk dan sebaliknya. Yang kedua, perilaku pekerjaan yang dilakukan karyawan. Misalnya, apabila karyawan itu mempunyai kinerja yang baik, maka ia akan jauh lebih mudah untuk naik pangkat. Yang ketiga, ciri-ciri kepribadian yang dimiliki karyawan. Apabila seorang karyawan mempunyai kepribadian yang baik, maka ia akan disukai banyak orang, bahkan manajernya sendiri. Dengan manajer mengetahui kebaikan dari seseorang tersebut, maka ia akan memberikan kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang penting yang biasa dilakukan oleh manajer itu sendiri atau dapat dikatakan sebagai tangan kanan manajer. Dengan begitu, maka karyawan tersebut akan juga lebih mudah untuk naik pangkat. Yang terakhir yaitu gabungan dari ketiga kategori tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kemaslahatan dan tujuan dari penimbangan karya. Yang pertama yaitu kemaslahatan penimbangan karya dibagi menjadi 3, yaitu bagi organisasi, bagi orang yang menimbang atau manajer, dan bagi tenaga kerja. Yang pertama yaitu kemaslahatan penimbangan karya bagi organisasi. Menurut Dervan pada tahun 1990, berpandangan bahwa pelaksanaan penimbangan karya yang baik akan memberikan kemaslahatan yang baik bagi organisasi.
Antara lain yaitu sistem penimbangan karya dapat mengaitkan penimbangan karya seseorang dengan strategi dan tujuan organisasi secara efektif. Misalnya, jika perusahaan berorientasi kepada konsumen, maka penimbangan karya hendaknya memiliki unsur kepuasan konsumen untuk dinilai. Yang selanjutnya, sistem penimbangan karya yang baik dapat memberikan data yang berguna kepada organisasi, yaitu dengan menemukan tenaga kerja yang berbakat yang penting bagi masa depan sebuah organisasi, bidang-bidang di mana produktivitas dapat ditingkatkan. Yang terakhir yaitu penimbangan karya menyampaikan pesan kepada para tenaga kerja bahwa mereka bertanggung jawab bagi unjuk kerja mereka. Yang kedua yaitu kemaslahatan bagi manajer atau orang yang menimbang. Pertama, penimbangan karya memberikan peluang kepada manajer untuk berkomunikasi dengan bawahan atau staf mereka dengan menyediakan proses yang terstruktur untuk memberikan balikan dan membantu dalam pengembangan tenaga kerja. Yang kedua, diskusi tahunan dari penimbangan karya memberikan peluang kepada manajer untuk memotivasi tenaga kerja dengan mengenali atau mengakui pekerjaan mereka dan dengan mendemonstrasikan bahwa sumbangan perorangan diperhitungkan oleh manajer. Yang ketiga, jika dilakukan dengan baik, maka penimbangan karya dapat mempererat hubungan antara manajer dan tenaga kerja. Karena proses penimbangan karya ini membantu dalam mengembangkan kepercayaan dan kondisi sebaliknya dapat meningkatkan unjuk kerja dari tenaga kerja tersebut. Dan yang terakhir yaitu kemaslahatan bagi karyawan atau tenaga kerja. Antara lain yaitu hasil penimbangan karya dapat merupakan balikan yang tetap asas dan adil jika dilakukan dengan baik. Hasil penimbangan karya merupakan wahana untuk merencanakan pengembangan masa depan, seperti pengembangan karir dari masing-masing individu. Dan yang berikutnya yaitu mengenai tujuan dari penimbangan karya. Tujuan dari penimbangan karya dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan untuk kepentingan tenaga kerja dan tujuan untuk kepentingan organisasi kerja. Tujuan untuk kepentingan tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan yang berorientasi ke masa lalu yang mencakup tentang data, kekuatan dan kelemahan dari tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu tujuan berorientasi ke masa depan yang mencakup data dari penimbangan karya sehingga dapat diambil keputusan ketenaga kerjaan yang menyangkut pengembangan tenaga kerja di masa depan. Yang selanjutnya, tujuan untuk kepentingan organisasi kerja. Hasil penimbangan karya dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis masalah-masalah organisasi, seperti rendahnya produktivitas di satuan-satuan kerja tertentu, dikenalinya perbedaan antara tenaga kerja dari yang kurang efektif, sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pengetahuan. Kedua, hasil penimbangan karya dapat digunakan untuk mengabsahkan tes yang digunakan dalam seleksi, yang dikorelasikan dengan hasil penimbangan karya untuk menentukan keabsahan atau ramalan. Berikutnya, tujuan untuk kepentingan organisasi kerja. Yang pertama, hasil penimbangan karya dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis masalah-masalah organisasi, seperti rendahnya produktivitas di satuan-satuan kerja tertentu, dikenalinya perbedaan antara tenaga kerja dari yang kurang efektif sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pengetahuan. Yang kedua, hasil penimbangan karya dapat digunakan untuk mengabsahkan tes yang digunakan dalam seleksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya ada tenaga kerja penimbangan karya. Dalam tenaga kerja penimbangan karya ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap penimbang atau penilai, ialah bahwa ia mempunyai peluang yang baik untuk dapat mengamati unjuk kerja dari tenaga kerja yang harus ia timbang selama jangka waktu yang cukup lama. Adapun beberapa kemungkinan untuk menjadi penimbang atau penilai. Yang pertama, atasan langsung.
Mengapa atasan langsung? Karena kebiasaan atasan langsung yang bisa mengenali unjuk kerja dari bawahannya dalam kebanyakan pekerjaan dan memiliki peluang yang sangat baik untuk mengamati prestasi yang aktual. Yang kedua, ada rekan kerja, yaitu dengan cara memperoleh data mengenai bawahan dengan adanya rekan kerja sebagai penimbang. Yang ketiga, bawahan. Bawahan di sini berguna untuk penimbangan atau penilaian dari atasannya. Yang keempat, ada swapenimbang. Tenaga kerja menilai diri sendiri peluang untuk berperan serta dalam proses penimbangan karya, khususnya jika dikombinasikan dengan penetapan sasaran, akan meningkatkan motivasi kerja tenaga kerja dan mengurangi dorongan untuk membela diri sewaktu wawancara penimbangan. Ya, yang selanjutnya ada teknik penimbangan karya. Teknik penimbangan karya terbagi menjadi dua, yaitu teknik relatif atau nisbi dan teknik absolut. Yang pertama ada teknik relatif atau nisbi. Dalam teknik penimbangan karya ini, para tenaga kerja yang ditimbang dibandingkan tenaga kerja lain atau saling dibandingkan. Menurut Robbins tahun 1982, yang termasuk dalam kelompok penimbangan ini ialah 1. Pemeringkatan urutan kelompok atau group order ranking. Penimbangan pada teknik ini dituntut untuk menggolongkan tenaga kerja ke dalam golongan-golongan dengan nilai yang berbeda-beda. Kebaikan dalam penimbangan teknik ini yaitu mencegah timbulnya kesalahan konstan atau pendistribusian dalam penimbangan, mencegah para penimbang untuk menilai para tenaga kerjanya sebagai baik semua, sedang-sedang semua, ataupun buruk semua. Kelemahan penimbangan ini yaitu kalau jumlah tenaga yang ditimbang sedikit, misalnya 4, mungkin keempat tenaga kerja itu sama baik atau buruknya. Selain itu, karena perbandingan relatif, maka seorang tenaga kerja yang sebenarnya sedang-sedang saja dapat masuk ke dalam golongan sangat baik karena ia yang terbaik dari yang lain di kelompoknya. Yang kedua ada pemeringkatan perorangan atau individual ranking. Penimbangan berdasarkan penimbangan atau penilaian umum menetapkan urutan tenaga kerja dari yang paling baik ke paling tidak baik atau buruk. Kebaikan dan kelemahan dari pemeringkatan perorangan ini sama dengan pemeringkatan urutan kelompok. Yang ketiga ada pembandingan berpasangan atau pride comparison. Setiap tenaga kerja dibandingkan dengan tenaga kerja lain dan ditentukan apakah ia lebih baik atau kurang baik dibandingkan dengan pasangannya. Kebaikan dari pembandingan ini yaitu sama dengan teknik pemeringkatan perorangan dan pemeringkatan kelompok. Kelemahan dari pembandingan berpasangan ini yaitu jika jumlah tenaga kerja yang harus ditimbang besar sama sulit untuk menggunakan teknik ini karena jumlah pasangannya sangat banyak. Teknik yang kedua yaitu teknik absolut. Teknik penimbangan karya ini menggunakan standar absolut, artinya para tenaga kerja yang ditimbang tidak dibandingkan dengan tenaga kerja lain. Menurut Robbins tahun 1982, teknik yang termasuk kelompok penimbangan karya ini antara lain ialah penimbangan karangan. Teknik ini adalah teknik yang paling sederhana, di mana penimbang menulis suatu karangan atau cerita yang berisi kekuatan, kelemahan tenaga kerja, prestasi kerja yang lalu, potensi-potensinya dan saran-saran serta peningkatan. Yang kedua ada penimbangan peristiwa genting.
Pada teknik ini, penimbangan perhatiannya tertuju pada perilaku kunci, perilaku genting atau kritikal, yang memindahkan tenaga kerja melakukan pekerjaannya secara efektif dari tenaga kerja lain yang melakukan pekerjaannya secara tidak efektif. Yang dilakukan penimbang ialah menulis peristiwa-peristiwa di mana digambarkan tentang apa yang dilakukan tenaga kerja yang secara khusus efektif dan tidak efektif. Yang selanjutnya ada skala penghargaan grafis. Di sini teknik penimbangan karya merupakan teknik yang paling sering digunakan. Skala penghargaan grafis dapat digunakan untuk menimbang faktor-faktor pelaksanaan pekerjaan seperti kooperasi, loyalitas, keterandalan, pengetahuan tentang pekerjaan, kuantitas dan kualitas kerja. Yang selanjutnya yaitu skala penghargaan yang dijangkarkan. Teknik penimbangan karya ini mengkombinasikan skala penghargaan grafis dengan penimbangan peristiwa genting. Bedanya dengan skala penghargaan grafis ialah bahwa pekerjaan diurai ke dalam beberapa dimensi atau matra. Ya baik, untuk yang selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kami ambil yaitu pada sebuah perusahaan X, di mana perusahaan tersebut merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang distributor jajanan, di mana mereka memasok jajanan-jajanan ke beberapa swalayan-swalayan besar di daerah tersebut. Di perusahaan tersebut menetapkan sistem pemberian insentif bagi para karyawannya, yaitu jika mereka menjual produk lebih banyak dari target yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pula pada pemberian insentif yang semakin tinggi. Jadi pada perusahaan ini, perusahaan menetapkan apabila karyawan berhasil menjual produk yang ditawarkan melebihi target, maka karyawan tersebut akan mendapatkan insentif yang semakin tinggi. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.